Shalom alaikum. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 20 Januari 2023. Saudaraku yang terkasih, pagi yang cerah ini saudara, mari kita mau bersyukur kepada Tuhan di dalam doa. Dan mari kita juga memberi sapaan dan senyuman kepada saudara-saudara kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita dipilih menjadi murid-muridnya. Baca liturgi hari ini diambil dari Ibrani 8 ayat 6 sampai dengan 13 dan Injil Markus 3 ayat 13 sampai dengan 19. Saudaraku yang terkasih, dalam suatu pekerjaan apapun saja saudara, jika kita lakukan bersama-sama, maka pekerjaan itu akan terasa ringan dan cepat selesai. Itulah pentingnya bekerja secara tim. Dan ini juga termasuk di dalam tim pelayanan saudara. Yesus yang menjalani misinya pun butuh tim untuk bekerja sama. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Markus 3 ayat 14 dan 15. Apa saja yang tercakup menjadi tugas-tugas pada para murid itu saudara? Yaitu menyertai Yesus dalam perjalanannya. Mereka diutus untuk mewartakan Injil dan mereka diberi kuasa. Ini adalah tugas misi yang diberikan oleh Yesus kepada para muridnya, yaitu para rasul. Kalau kita perhatikan baik-baik saudara, dari 12 murid yang dipilih, ada mereka yang mengkhianati Yesus. Akhirnya saudara, kita lihat Simon Petrus yang menyangkal Yesus 3 kali. Yudas Iskariot yang menjual Yesus saudara. Sedangkan Thomas yang tak percaya bahwa Yesus bangkit sebelum ia melihatnya sendiri. Tetapi pertanyaannya saudara, mengapa Yesus masih memilih mereka? Bukankah Yesus adalah Tuhan yang Maha Tahu akan setiap orang, setiap pribadi-pribadi orang? Tentunya Yesus pun tahu siapa itu Simon Petrus, siapa itu Yudas Iskariot, dan siapa itu Thomas. Kenapa mereka tetap dipilih? Inilah misteri penyelamatan yang harus digenapi saudara. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh Yesus Tuhan kita untuk menjalani perutusan yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Kita pun saudara telah dipilih oleh Yesus untuk mengikutinya menjadi murid-muridnya. Yesus tak melihat siapa diri kita saudara. Siapakah saya, siapakah Anda? Tidak saudara. Apa kepintaran kita, berapa kekayaan kita, bahkan keadaan kita yang telah rusak dalam kehidupan ini. Yesus memilih kita tidak melihat rupa saudara. Sebesar apapun dosa kita, kalau Tuhan berkehendak memilih kita, maka itulah yang akan terjadi saudara. Yesus tidak melihat rupa kita, tapi yang dilihat Tuhan adalah hati kita saudara. Bagaimana maunya kita, bagaimana hati kita mau mempersembahkan seutuhnya kepada Dia. Itulah yang dilihat oleh Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kata-kata Yesus ini harus kita ingat saudara. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Yohanes 15 ayat 16. Karena kita telah dipilih saudara. Kita dipilih, bukan kita yang memilih, tetapi Dia, Tuhan Yesus yang memilih kita. Maka kita pun diberi perintah. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Dalam perintah itu sendiri kita mendapat tugas perutusan saudara. Pertanyaannya, adakah kita siap menerima perintahnya ini saudara?
Siapa kita maju melangkah untuk menjalani perutusannya. Karena kita telah dipilihnya, berarti kita sangat berharga di mata Tuhan, saudara. Walaupun keadaan kita yang sebobrok apapun, saudara, apapun yang telah pernah kita lakukan, saudara, justru Tuhan mau memilih kita. Kita mau dijadikan matanya di dunia ini untuk mewartakan Injil keselamatan. Karena kita telah dipilih, maka kita pun, saudaraku yang terkasih, jangan sama sekali jauh dari Dia yang telah memilih kita ini, saudara. Kita harus selalu dan selalu semakin dekat, saudara. Jangan terlepas darinya, saudara. Jangan terlepas genggamannya yang ada pada kita, saudara. Tetapi kita mau semakin dekat, saudara, supaya kita tidak tersesat. Perenungan hari ini, saudara terkasih, mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita semua dipilih untuk menjadi murid-muridnya. Kita mendapat tugas untuk menyertai Yesus di dalam perjalanannya. Kita diutus untuk mewartakan Injil keselamatan kepada semua orang di mana saja kita berada. Dan ingat ini, Yesus berjanji akan selalu menyertai kita di mana saja kita beranjak. Mari kita mau tanggapi panggilan Tuhan kita Yesus Kristus ini dengan mau selalu dan selalu dekat kepadanya. Jangan kita menjauh darinya sehingga kita tertinggal dan tersesat. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memilih kami untuk menjadi murid-murid-Mu. Bimbing dan pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu dan tetap berjalan bersama Engkau dalam situasi apapun, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.